Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan ayat ini dikatakan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Berarti Allah mengilhamkan para penulis Alkitab untuk menuliskan firman-Nya. Kita tahu firman ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Dan Paulus adalah pengarang daripada surat ini. Paulus adalah penulis daripada surat 2 Timotius ini. Dikatakan di sini segala tulisan yang diilhamkan Allah. Artinya Paulus mau berkata kepada kita bahwa dia yang menulis ayat ini atau dia yang menulis surat ini, tetapi Allah yang mengilhamkan di dalam pikirannya apa yang harus dituliskan. Jadi Allah sendiri adalah sumber daripada penulisan kitab suci. Nah, saya ingin berbicara terkait dengan inspirasi Alkitab. Ada teori di dalam ilmu teologi yang berkata bahwa Alkitab itu diinspirasikan secara verbal dan secara plenary. Saudara, maksudnya begini, bahwa Allah menginspirasikan firman-Nya kepada para penulis Alkitab, tetapi para penulis Alkitab itu mereka bekerja sesuai dengan gaya dan cara penulisan yang dimiliki oleh penulis itu. Tetapi setiap kata-kata yang ada di dalam Alkitab, jadi secara verbal, semua kata-kata tersebut adalah kata-kata yang diilhamkan oleh Allah. Jadi setiap kata di dalam firman Allah itu adalah kata yang diinspirasikan oleh Allah. Itu adalah theopneustos dari Allah, yaitu kata-kata yang Allah taruh di dalam pikiran penulis Alkitab sehingga mereka menuliskan firman Tuhan yang sampai kepada kita. Nah, saudara, itu adalah arti daripada verbal. Jadi Alkitab diinspirasikan Allah secara verbal, kata per kata. Lalu kemudian adalah kata plenary. Plenary itu artinya bahwa kata per kata yang diinspirasikan Allah di dalam Alkitab bukan hanya di dalam sebagian Alkitab, tetapi keseluruhan Alkitab adalah kata-kata yang diinspirasikan oleh Alkitab. Kata-kata yang ditulis oleh penulis Alkitab, tapi sumber inspirasi itu adalah Allah sendiri. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi semua bagian Alkitab itu diinspirasikan oleh Allah dan memiliki kuasa dari Allah sendiri. Karena itu firman Tuhan adalah kata-kata yang berotoritas dari Allah. Kalau kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi saudara, ketika engkau mengajarkan firman Allah kepada orang lain, maka kata-kata Allah itulah yang mengubah orang
memberikan pengertian-pengertian kepada orang, dan kata-kata Allah itu yang akan membawa pengajaran-pengajaran yang benar. Karena itu kita harus berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Hanya kata-kata Allah saja, hanya firman Tuhan Allah saja yang kita ajarkan kepada orang lain. Mempunyai otoritas, mempunyai sebuah kuasa untuk memberikan pelajaran-pelajaran di dalam kehidupan orang percaya. Pelajaran iman yang menghasilkan praktek beriman. Lalu Alkitab juga dikatakan menyatakan kesalahan. Kalau engkau menegur orang dengan firman Allah, maka orang tersebut akan mengubah hidupnya. Karena firman Allah sanggup menegur kehidupan orang lain. Firman Allah mampu menyatakan benar atau salah. Hanya firman Allah yang kita ajarkan. Dan firman Allah itu berkuasa menyatakan bahwa ini benar dan itu salah. Lalu firman Allah juga memperbaiki kelakuan. Orang yang berada di dalam pendirian-pendirian yang salah, berdiri di jalan berdosa, mereka sanggup berubah karena mereka ditegur oleh firman Allah. Karena firman Allah diajarkan, karena firman Allah diberitakan, karena firman Allah ditafsirkan dengan benar, maka kuasa firman Allah itu akan mengubah hidup orang lain. Kuasa firman Allah saja yang mengubah hidup kita, tidak mengubah orang lain. Tapi firman Allah yang berotoritas itu, yang tadi saya katakan adalah verbal dan plenary. Verbal artinya setiap kata-kata dalam firman Allah adalah kata-kata otoritatif dari Allah sendiri yang sanggup untuk mengajar, yang sanggup untuk menyatakan kesalahan, yang sanggup untuk memperbaiki kelakuan, dan sanggup mendidik orang di dalam kebenaran. Ada teori 4M di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Dan saya mau katakan kepada saudara, kalau engkau berpegang sungguh-sungguh pada firman Allah, maka firman Allah akan memberikan engkau landasan yang kuat. Hanya firman Allah yang tidak pernah berubah di dalam hidup ini. Kita manusia hanya hidup sebentar saja, seperti angin yang ditiup, seperti rumput yang ditiup angin, itu sekarang ada, lalu besok tidak ada lagi. Tetapi firman Allah kekal sampai selama-lamanya. Ingat, firman Allah tidak mungkin salah, tidak mempunyai peluang untuk menjadi salah. Setiap kata-kata dari firman Allah adalah kata-kata yang keluar dari pikiran Allah sendiri, yang keluar dari mulut Allah sendiri, dan semua bagian dari Alkitab adalah firman yang diinspirasikan oleh Allah. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Sound Doctrine, harga mati. Blessings.